Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Yohana Mestinmoa dari kelas 12C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi perusahaan jasa, terlebih khusus mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan juga jurnal penyesuaian. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke penjelasannya. Nah teman-teman, dari soal tersebut kita akan mempelajari 4 hal. Dan hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai jurnal umum. Tetapi sebelum masuk pada pembuatan jurnal umum, kita harus mengetahui beberapa hal mengenai jurnal umum itu sendiri. Hal yang pertama adalah mengenai penggolongan akun. Untuk membuat jurnal umum, kita harus mengetahui terlebih dahulu penggolongan akun-akun yang ada. Secara umum pada akuntansi, akun-akun terbagi menjadi 2, yaitu harta dan juga kewajiban. Yang termasuk pada harta adalah kas, gedung, peralatan, perlengkapan, dan juga piutang. Sementara itu, yang termasuk pada kewajiban adalah utang dan juga modal. Kemudian, hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah mengenai peletakan nominal harta dan kewajiban pada debit dan juga kredit. Ketika harta bertambah, maka nominalnya masuk pada kolom debit. Sementara itu, jika harta berkurang, maka nominalnya akan masuk ke kolom kredit. Untuk kewajiban adalah kebalikan dari harta. Jika kewajiban bertambah, maka nominalnya akan masuk ke kolom kredit. Sementara itu, jika kewajiban berkurang, maka nominalnya akan masuk ke kolom debit. Setelah mengetahui hal-hal tersebut, kita bisa mulai untuk membuat jurnal umum. Baik teman-teman, ini adalah jurnal umum yang telah dibuat berdasarkan transaksi yang telah diberikan. Sebelumnya, jurnal umum ini dituliskan dalam bentuk ribu rupiah agar terlihat lebih ringkas. Untuk jurnal umum pada transaksi pertama, pada tanggal 2 Juni, Nyonya Lim menyetorkan modal dalam bentuk kas, gedung, peralatan, dan juga perlengkapan. Karena keempat hal ini merupakan harta dan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jika harta bertambah maka nominalnya masuk ke kolom debit. Jadi untuk akun kas, gedung, peralatan, dan juga perlengkapan sesuai dengan nominalnya dimasukkan ke kolom debit. Kas sejumlah 50 juta rupiah, gedung sejumlah 100 juta rupiah, peralatan sejumlah 25 juta rupiah, dan juga perlengkapan sejumlah 20 juta rupiah, semuanya masuk ke dalam kolom debit. Sementara itu, terdapat satu akun lagi yang perlu kita masukkan, yaitu akun modal. Untuk diketahui, pada jurnal umum, akun modal hanya muncul pada saat penyetoran modal saja. Jadi, karena pada transaksi tanggal 2 bulan Juni, Nyonya Lim menyetorkan modalnya, maka kita menambahkan akun modal. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, karena modal merupakan bagian dari kewajiban, dan jika kewajiban bertambah, maka nominalnya akan masuk ke kolom kredit, maka modal kita letakkan di kolom kredit sesuai dengan jumlah modal yang telah disetorkan oleh Nyonya Lim, yaitu 50 juta ditambah 100 juta, ditambah 25 juta, dan ditambah 20 juta rupiah, sehingga menghasilkan 195 juta rupiah yang kita masukkan ke kolom kredit. Dan itulah jurnal umum untuk transaksi pertama. Untuk transaksi kedua, yaitu transaksi pada tanggal 3 Juni, Salon Drakon melakukan transaksi yaitu pembelian peralatan sejumlah 10 juta rupiah secara kredit. Hal ini berarti Salon Drakon membeli peralatan tetapi belum membayarkan uangnya secara tunai. Jadi hal ini berarti Salon Drakon berutang. Karena Salon Drakon membeli peralatan sejumlah 10 juta rupiah dan peralatan merupakan harta dan harta bertambah, maka akun peralatan sejumlah 10 juta rupiah kita masukkan ke kolom debit. Sementara itu, karena Salon Drakon membeli peralatan secara kredit, maka akun kedua yang perlu kita tambahkan adalah akun utang sejumlah 10 juta rupiah sesuai dengan harga peralatan yang dibeli. Karena utang merupakan kewajiban dan kewajiban bertambah, maka akun utang kita letakkan di kolom kredit senilai 10 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 5 Juni, Salon Drakon telah memberikan jasa berupa perawatan rambut senilai 2 juta rupiah. Hal ini berarti Salon Drakon telah memberikan jasanya kepada pelanggan senilai 2 juta rupiah dan pelanggan tersebut telah membayarnya secara tunai sesuai dengan nominalnya yaitu 2 juta rupiah. Karena pelanggan tersebut telah membayar secara tunai, maka Salon Drakon telah secara fisik menerima uangnya. Maka akun yang perlu kita tambahkan adalah akun kas dengan nominal sesuai dengan nilai jasa yang diberikan yaitu 2 juta rupiah. Karena kas termasuk harta dan harta bertambah, maka nominal dari akun kas kita akan masukkan ke kolom debit senilai 2 juta rupiah. Kemudian karena kas bertambah, otomatis modal bertambah. Namun
Ingat kembali kepada aturan yang ada. Akun modal hanya akan muncul ketika terjadi penyetoran modal. Karena modal bertambah namun bukan terjadi penyetoran modal, maka nama akun modal kita ganti menjadi pendapatan jasa. Karena Salon Drakon telah memberikan jasa dan mendapatkan imbalan atas jasanya tersebut. Akun pendapatan jasa yang merupakan bagian dari modal adalah kewajiban, dan kewajiban bertambah, maka akun pendapatan jasa akan kita masukkan ke kolom kredit senilai 2 juta rupiah. Untuk transaksi tanggal 6 Juni, Salon Drakon menerima uang muka senilai Rp200.000 dari jasa senilai Rp800.000. Hal ini berarti Salon Drakon telah memberikan jasa kepada pelanggan senilai Rp800.000, namun pelanggan tersebut baru membayarkan secara tunai senilai Rp200.000. Oleh karena itu, pelanggan tersebut masih memiliki utang kepada Salon Drakon senilai Rp600.000. Hal ini berarti Salon Drakon memiliki piutang senilai Rp600.000. Oleh karena itu, akun-akun yang perlu kita tambahkan pada transaksi ini, yang pertama adalah akun kas. Karena pelanggan tersebut telah membayar secara tunai senilai Rp200.000, maka kita masukkan nominal kas di kolom debit senilai Rp200.000. Kemudian akun kedua yang perlu kita tambahkan adalah akun piutang. Karena piutang termasuk harta dan harta bertambah, maka nominalnya akan kita masukkan ke kolom debit senilai Rp600.000. Kemudian untuk menyeimbangkannya, di kolom kredit kita tambahkan lagi akun pendapatan jasa sejumlah jasa yang telah diberikan oleh Salon Drakon, yaitu senilai Rp800.000. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 10 Juni, Salon Drakon memberikan jasa berupa hair perm senilai Rp1 juta yang dibayar secara kredit. Hal ini berarti pelanggan belum membayar jasa dari Salon Drakon secara tunai. Jadi hal ini berarti Salon Drakon memiliki piutang senilai Rp1 juta. Oleh karena itu, akun yang perlu kita masukkan adalah yang pertama, akun piutang. Akun piutang akan kita masukkan ke kolom debit senilai Rp1 juta, dan di kolom kreditnya akan kita masukkan akun pendapatan jasa senilai Rp1 juta juga. Kemudian untuk transaksi tanggal 12 Juni, Salon Drakon melakukan pembayaran gaji kepada karyawan. Gaji yang dibayarkan senilai Rp500.000. Jika gaji dibayarkan, maka hal yang berkurang adalah kas dan juga modal. Namun sekali lagi, sesuai dengan aturan, tidak ada akun modal selain ketika terjadi penyetoran modal. Maka nama akun modal di sini akan kita ganti dengan biaya gaji. Karena modal berkurang dan modal adalah kewajiban, maka nama akun modal yang sudah kita ganti menjadi biaya gaji akan kita masukkan ke kolom debit senilai Rp500.000. Sementara itu, akun kas yang merupakan harta yang berkurang akan kita letakkan di kolom kredit senilai Rp500.000 juga. Kemudian untuk transaksi tanggal 15 Juli, Salon Drakon telah memberikan jasanya kepada 4 orang pelanggan dengan harga Rp500.000 per pelanggannya. Karena terdapat 4 pelanggan, maka nominalnya menjadi Rp2 juta dari Rp500.000 dikali 4. Karena pelanggan telah membayar secara tunai, maka Salon Drakon telah menerima uang secara fisik. Maka akun yang bertambah yang pertama adalah akun kas senilai Rp2 juta yang diletakkan pada kolom debit. Sementara itu, akun lain yang akan kita masukkan juga yaitu akun pendapatan jasa senilai Rp2 juta juga yang akan diletakkan di kolom kredit. Kemudian transaksi pada tanggal 18 Juni. Pada transaksi ini, Nyonya Lim mengambil uang sejumlah Rp100.000 untuk keperluan pribadi. Karena Nyonya Lim mengambil uang untuk keperluan pribadi, maka hal yang berkurang adalah kas dan juga modal. Namun sesuai dengan aturan, akun modal akan kita ganti namanya menjadi Prive. Akun Prive akan selalu muncul jika pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi, karena modal berkurang dan modal merupakan kewajiban, maka akun modal yang namanya telah kita ganti menjadi Prive akan masuk ke kolom debit senilai Rp100.000. Kemudian akun kas yang berkurang akan kita letakkan di kolom kredit senilai Rp100.000 juga. Pada transaksi tanggal 20 Juni, Salon Drakon melakukan pembayaran listrik dan juga pembayaran air. Karena Salon Drakon melakukan pembayaran, maka hal yang berkurang adalah kas dan juga modal. Namun karena modal sekali lagi tidak ada selain ketika penyetoran modal,
maka akun modal namanya kita akan ganti menjadi biaya listrik dan juga biaya air sesuai dengan nominalnya. Pembayaran listrik seharga Rp200.000 dan karena modal berkurang maka kita letakkan akun biaya listrik pada kolom debit senilai Rp200.000. Biaya air yang dibayarkan senilai Rp100.000 dan kita letakkan juga di kolom debit senilai Rp100.000. Kemudian untuk akun kas, karena kas berkurang, maka kita letakkan pada kolom kredit sejumlah biaya yang telah dibayarkan, yaitu Rp200.000 ditambah Rp100.000 adalah Rp300.000. Dan pada transaksi yang terakhir, yaitu transaksi pada tanggal 23 Juni, pelanggan yang telah melakukan hairpurn pada tanggal 10 Juni akhirnya membayar lunas utangnya pada Salon Drakon. Hal ini berarti Salon Drakon mengalami penambahan kas dan juga pengurangan piutang. Oleh karena itu, akun kas kita letakkan di kolom debit senilai Rp1 juta dan akun piutang kita letakkan di kredit senilai Rp1 juta juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Buku besar dibuat berdasarkan akun-akun yang telah kita buat sebelumnya di jurnal umum. Setiap akun akan memiliki satu buku besar. Karena pada jurnal umum sebelumnya kita memiliki 12 akun yang berbeda, maka nanti kita akan membuat 12 buku besar yang berbeda pula. Karena buku besar kesannya sedikit repetitif atau berulang, maka di sini saya akan menjelaskan satu buku besar saja, yaitu buku besar kas. Baik teman-teman, ini adalah buku besar kas yang telah dibuat dan dituliskan dalam Rp1.000 agar menjadi lebih ringkas. Buku besar secara keseluruhan yang akan saya jelaskan merupakan buku besar 3 kolom yang memiliki kolom tanggal, keterangan, debit, debit atau kredit, dan juga saldo. Karena ini merupakan buku besar kas, maka transaksi-transaksi yang akan kita masukkan hanyalah transaksi yang melibatkan akun kas pada jurnal umum sebelumnya. Transaksi yang pertama merupakan transaksi pada tanggal 2 bulan 6 yang melibatkan akun kas pada penyetoran modal. Maka di kolom keterangan kita letakkan atau kita tulis setor modal atau penyetoran modal. Karena pada jurnal umum sebelumnya penyetoran modal berupa kas senilai Rp50 juta berada pada kolom debit, maka pada buku besar kita juga meletakkan nominal Rp50 juta pada kolom debit. Seperti yang sudah dilihat pada papan. Karena nominal Rp50 juta ini masih nominal awal yang belum ditambah atau dikurang dengan nominal lain, maka pada kolom saldo kita letakkan pula Rp50 juta. Dan pada kolom debit atau kredit kita letakkan D sebagai perwakilan dari debit karena Rp50 juta ini dimiliki oleh kolom debit. Kemudian untuk transaksi yang kedua, akun kas terlibat dengan transaksi mengenai pendapatan jasa, yaitu senilai Rp2 juta. Karena pada jurnal umum sebelumnya, pada transaksi ini, akun kas berada pada kolom debit, maka nominal Rp2 juta juga kita letakkan pada kolom debit. Nah, seperti yang kita bisa lihat pada papan, pada nominal awal yaitu Rp50 juta dimiliki oleh debit. Sementara pada transaksi yang kedua yaitu sebanyak Rp2 juta juga dimiliki oleh debit. Maka hal yang dapat kita lakukan adalah menjumlahkan dua nominal tersebut, yaitu Rp50 juta ditambah dengan Rp2 juta sehingga menghasilkan Rp52 juta yang kita letakkan di kolom saldo. Sementara itu pada kolom debit atau kredit kita masih meletakkan D sebagai perwakilan dari debit karena nilai yang telah kita jumlahkan sebelumnya belum berubah tanda menjadi negatif. Namun jika nilai sudah berubah menjadi negatif, maka pada kolom debit atau kredit ini akan kita ganti menjadi kredit karena saldo sudah dimiliki oleh kredit. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, akun kas terlibat pada transaksi mengenai pendapatan jasa senilai Rp200.000. Sesuai dengan jurnal umum sebelumnya, nominal Rp200.000 berada pada kolom debit. Maka pada buku besar ini juga kita letakkan nominal tersebut di kolom debit senilai Rp200.000. Seperti peraturan dan langkah sebelumnya, karena Rp52 juta sebagai saldo terakhir dimiliki oleh debit dan Rp200.000 berada pada kolom debit juga, maka kita jumlahkan dua nominal tersebut. Rp52 juta ditambah Rp200.000 menghasilkan Rp52.200.000. Karena nilainya tidak berubah atau belum berubah menjadi minus atau negatif, maka nominal Rp52.200.000 masih dimiliki oleh debit. Oleh karena itu, pada kolom debit atau kredit kita masih letakkan huruf D sebagai perwakilan dari debit. Pada transaksi yang keempat,
Akun kas terlibat dengan transaksi mengenai biaya gaji atau pembayaran gaji kepada karyawan. Sesuai dengan jurnal umum sebelumnya, biaya gaji senilai Rp500.000 berada pada kolom kredit. Oleh karena itu, di buku besar ini juga kita letakkan nominal Rp500.000 tersebut di kolom kredit. Nah, di sini terdapat perbedaan antara saldo terakhir yaitu Rp52.200.000 yang dimiliki oleh debit dengan Rp500.000 yang baru kita masukkan yang dimiliki atau berada pada kolom kredit. Nah, jika terjadi perbedaan seperti ini, maka hal yang kita lakukan adalah mengurangkan nominal tersebut. Rp52.200.000 dikurang dengan Rp500.000 menghasilkan Rp51.700.000 yang akan kita letakkan pada kolom saldo. Nah, walaupun kita sudah melakukan pengurangan, namun saldonya belum berubah tanda menjadi negatif, maka saldo Rp51.700.000 ini masih dimiliki oleh debit. Oleh karena itu, pada kolom debit atau kredit kita letakkan D sebagai perwakilan dari debit. Nah, langkah-langkah yang tadi kita lakukan sampai akun kas yang berada pada jurnal umum sudah kita tuliskan semuanya pada buku besar. Aturannya masih sama, yaitu jika sama maka nominalnya dijumlah. Jika terdapat perbedaan maka nominalnya akan dikurang. Di sini, setelah menuliskan semua akun kas pada jurnal umum sebelumnya, didapatkan saldo akhir senilai Rp54.300.000 yang nanti akan kita gunakan pada neraca saldo. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah neraca saldo. Pada dasarnya, neraca saldo merupakan rangkuman dari buku besar, di mana kita akan menuliskan kembali semua akun yang telah kita buat buku besarnya, dan nominal dan juga posisinya disesuaikan dengan saldo akhir dari buku besar. Baik teman-teman, ini adalah neraca saldo yang telah dibuat berdasarkan buku besar. Neraca saldo ini dituliskan dalam bentuk Rp1.000. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, neraca saldo berisi akun yang telah kita buat. Karena kita sudah membuat 12 akun, maka pada neraca saldo kita akan menuliskan 12 akun tersebut dengan nominal dan juga posisinya disesuaikan dengan saldo akhir yang telah kita buat pada buku besar. Pada neraca saldo ini kita memiliki 12 akun, yaitu kas, gedung, peralatan, perlengkapan, modal, utang, piutang, pendapatan jasa, prive, biaya gaji, biaya listrik, dan juga biaya air. Nominalnya kita sesuaikan dengan saldo akhir pada buku besar. Pada buku besar, akun kas memiliki saldo akhir senilai Rp54.300.000 pada kolom debit. Maka pada neraca saldo, kita juga menuliskan nominal Rp54.300.000 tersebut di kolom debit. Kemudian untuk akun gedung, saldo akhirnya adalah Rp100 juta pada kolom debit. Untuk akun peralatan, saldo akhirnya senilai Rp35 juta di akun debit. Untuk akun perlengkapan, saldo akhirnya senilai Rp20 juta berada di kolom debit. Untuk akun modal, saldo akhirnya senilai Rp195 juta berada pada kolom kredit. Untuk akun utang, saldo akhirnya senilai Rp10 juta berada pada kolom kredit. Untuk akun piutang, saldo akhirnya senilai Rp600.000 berada pada kolom debit. Untuk akun pendapatan jasa, saldo akhirnya senilai Rp5.800.000 berada pada kolom kredit. Untuk akun prive, saldo akhirnya senilai Rp100.000 berada pada kolom debit. Untuk akun biaya gaji, saldo akhirnya senilai Rp500.000 berada pada kolom kredit. Untuk akun biaya listrik, saldo akhirnya senilai Rp200.000 berada pada kolom debit. Dan yang terakhir yaitu akun biaya air, saldo akhirnya senilai Rp100.000 berada pada kolom debit. Maka dengan demikian, inilah neraca saldo berdasarkan transaksi yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan jumlah dari akun-akun tertentu yang perlu disesuaikan pada akhir bulan. Untuk membuat jurnal penyesuaian, kita memerlukan data penyesuaian. Pada video telah disediakan data penyesuaian untuk transaksi salon drakon,
per 30 Juni 2024. Pertama-tama, kita akan membahas data penyesuaian yang pertama, yaitu listrik dan air dibayar untuk 1 bulan. Untuk dipahami, data penyesuaian ini berarti biaya listrik dan air yang telah dikeluarkan berlaku sampai 1 bulan, yaitu dari tanggal 20 Juni sampai 20 Juli. Namun, laporan yang akan kita buat hanya akan menampung biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pembayaran bulan Juni saja. Oleh sebab itu, kita akan menyesuaikan data dengan cara mengurangi biaya listrik dan air untuk bulan Juli, sehingga hanya akan tersisa biaya listrik dan air untuk pembayaran bulan Juni saja. Pertama, kita akan membahas mengenai biaya air. Untuk mengetahui nominal biaya air yang telah dibayarkan untuk bulan Juni, kita bisa menggunakan rumus, yaitu jumlah hari dari hari pembayaran sampai akhir bulan dibagi 30 dikali nominal biaya yang telah dibayarkan. Untuk konteks biaya air, karena jumlah hari dari tanggal 20 sampai 30 adalah 10 hari dan nominal yang dibayarkan adalah sebesar Rp100.000, maka rumus yang digunakan adalah 10 per 30 dikali 100.000 sehingga didapatkan hasil berupa 33.000. Nah, hasil ini adalah biaya air untuk bulan Juni saja. Sementara itu, untuk mengetahui nominal biaya air yang telah dibayar di muka, kita hanya perlu mengurangkan nominal yang dibayarkan dengan biaya air untuk bulan Juni. Untuk soal ini, kita akan mengurangkan 100.000 dengan 33.000 sehingga didapatkan hasil sebanyak 67.000. 67.000 ini merupakan biaya air selama bulan Juli yang telah kita bayar di muka. Nominal ini yang akan digunakan pada jurnal penyesuaian. Berdasarkan penjelasan, maka kita sudah bisa memasukkan akun-akun tersebut ke dalam jurnal penyesuaian. Format akun jurnal penyesuaian masih sama dengan jurnal umum, yaitu akun debit dan juga kredit. Pada neraca saldo sebelumnya, akun biaya air berada pada kolom debit. Namun, pada jurnal penyesuaian, karena kita ingin mengurangi biaya air, maka akun biaya air kita pindahkan posisinya pada kolom kredit. Dan pada kolom debit kita masukkan akun air dibayar di muka. Sesuai dengan perhitungan, akun air dibayar di muka kita masukkan ke kolom debit senilai Rp60.000 dan akun biaya air kita masukkan ke kolom kredit senilai Rp67.000. Untuk biaya listrik, kita bisa menggunakan cara yang sama dengan cara yang kita gunakan untuk mencari biaya air pada bulan Juni, yaitu 10 per 30 dikali 200.000 sehingga didapatkan hasil sebanyak 66.000. Nominal ini merupakan banyaknya biaya listrik yang telah dibayarkan untuk bulan Juni saja. Untuk mengetahui biaya listrik dibayar di muka, hanya perlu mengurangkan 200.000 dengan 66.000 sehingga didapatkan hasil senilai 134.000. Nominal ini merupakan biaya listrik selama bulan Juli yang telah dibayar di muka dan nantinya akan digunakan pada jurnal penyesuaian. Untuk peletakannya masih sama dengan peletakan biaya air dan biaya air dibayar di muka. Sekarang kita akan membahas penyesuaian yang kedua, yaitu pendapatan yang diterima pada tanggal 15 Juni diperuntukkan untuk 1 bulan. Hal ini berarti pendapatan yang didapatkan pada tanggal 15 Juni berlaku sampai 15 Juli atau selama 1 bulan. Hal ini berarti kita akan menyesuaikan data dengan cara mengurangi pendapatan yang diperuntukkan pada bulan Juli sehingga akan tersisa pendapatan yang diperuntukkan pada bulan Juni saja. Cara untuk mengetahui pendapatan jasa untuk bulan Juni dan pendapatan jasa diterima di muka masih sama dengan cara sebelumnya seperti yang tertera pada video. Untuk akun pendapatan jasa, pada jurnal penyesuaian posisinya sedikit berbeda dengan dua akun sebelumnya. Karena pada neraca saldo, akun pendapatan jasa berada pada kolom kredit. Untuk menguranginya, maka pada jurnal penyesuaian posisinya kita pindah ke kolom debit. Sehingga akun pendapatan jasa pada jurnal penyesuaian kita letakkan pada kolom debit senilai Rp1 juta sesuai dengan perhitungan. Dan pada kolom kredit kita masukkan akun pendapatan diterima di muka sejumlah Rp1 juta juga.
Untuk data penyesuaian yang terakhir, kita bisa langsung memasukkannya pada jurnal penyesuaian tanpa melakukan penghitungan lagi karena nominalnya sudah tertera jelas pada data penyesuaian. Pada data penyesuaian yang terakhir, disebutkan bahwa gaji karyawan yang belum dibayarkan senilai Rp200.000. Hal ini berarti Salon Drakon memiliki utang gaji yang belum dibayarkan kepada karyawannya senilai Rp200.000. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena utang merupakan kewajiban dan jika kewajiban bertambah, maka kita letakkan pada kolom kredit. Sementara itu, biaya gaji masih belum dibayar senilai Rp200.000. Hal ini berarti biaya gaji bertambah. Biaya gaji jika bertambah kita letakkan di kolom debit. Oleh karena itu, akun biaya gaji kita letakkan di kolom debit senilai Rp200.000 dan untuk akun utang gaji kita letakkan di kolom kredit senilai Rp200.000 pula. Dengan demikian, inilah jurnal penyesuaian sesuai dengan data penyesuaian dan transaksi yang telah diberikan. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya pada video kali ini mengenai jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan juga jurnal penyesuaian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan sampai jumpa pada video lainnya. Dadah!